Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan TM yang kedua, Sistem Informasi dan Keunggulan Kompetitif. Sistem Informasi dan Keunggulan Kompetitif yaitu sistem informasi dapat memperoleh aktivitas bisnis perusahaan secara keseluruhan. Jadi kayak perusahaan bisnis dengan perusahaan lainnya itu saling berhubungan. Bisa dari pemotongan harga produksi bisnis, bisa informasi dalam hal promosi dan sebagainya. Keuntungan kompetitif yaitu adalah semisal kayak untuk memformulasi strategi pencapaian profit melalui maksimalisasi penetapan dari investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Posisi teknologi informasi terhadap sistem informasi. Informasi yaitu dapat diperoleh dengan manfaat sistem informasi dan teknologi informasi melalui teknologi informasi kayak berupa apa ya? Informasi lewat berita kabar, lewat kayak apa ya, kayak kemarin demo-demo itu, seperti itu. Teknologi informasi sebagai pemampu atau enabler terwujudnya suatu sistem informasi. Sistem informasi dapat mendukung kebutuhan para pengguna terhadap informasi. Jadi kayak informasi itu sangat dibutuhkan pada kayak diri kita, kayak informasi lewat kabar dari diri seseorang, lewat berita apa aja. Peranan informasi dengan bantuan sistem informasi untuk menuju keunggulan kompetitif. Peranannya informasi sangat unggul di bidang sistem informasi karena sekarang sudah banyak sekali sistem internet yang kita jumpai ada lewat media seluler, lewat internet, Google dan sebagainya. Teknologi informasi memampu sistem informasi dan menghasilkan informasi. Suatu induknya itu informasi pokoknya. Aplikasi sistem informasi. Aplikasi sistem informasi dapat dijumpai berbagai bidang aktivitas. Contohnya kayak aplikasi Babe yang ada di HP itu. Kayak aktivitas kayak apa ya? Kabar Suara Mojokerto, kayak gitu kan. Yang kedua, aplikasi dapat berbentuk web ataupun desktop. Yang web itu contohnya kayak di Google itu. Informasi yang berupa aplikasi. Yang ketiga, aplikasi dibangun dengan macam software seperti Visual C++ atau Java dan lain-lain. Yang ada di HP Android, semisal kayak aplikasi itu berupa berita aja yang isinya. Bisa diunggah di Play Store.
Yang keempat, dengan adanya internet, aplikasi web menjadi bagian pilihan bagi perusahaan. Karena aplikasi web ini dapat mempermudah perusahaan bisa mempromosikan penjualan atau produk yang dijualnya atau dipasarkannya. Contohnya seperti aplikasi web seperti ini. Zalora. Zalora ini menjual bahan-bahan kecantikan dan aksesoris wanita dan laki-laki. Di sini kita dapat menjumpai yang kita inginkan, produk-produk yang kita inginkan, yang kita butuhkan, dan bisa dicari di sini lewat online. Karena sekarang sudah lewat online. Yang ketiga, nih, kita dapat bisa memesan tiket atau memesan hotel di luar negeri bisa, di dalam negeri ya juga bisa. Kita tinggal lewat aplikasinya aja, lalu pilih mana yang kita inginkan atau pergi ke sana. Namanya Booking.com. Yang keempat, ada aplikasi tiket.com yang di web itu. Kita bisa memesan tiket kereta api kemana yang kita inginkan. Misal kayak mau ke Jogja, saya ingin ke Jogja, mau naik kereta api. Ya kita pesan aja di tiket.com. Di sana tinggal pilih mau ke stasiun apa, milih kereta yang apa. Ya itu aja, nanti pembayarannya bisa dicetak di stasiun. Masalah resinya. Peranan sistem informasi di organisasi. 1. Support strategis for competitive advance. Ini mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Ketiga, support business decision making. Mendukung pembuatan keputusan oleh pegawai dan manajer. Di sini kayak mendukung pegawainya untuk dan manajernya itu kerjanya seperti apa, cara progresnya kerjanya seperti apa. Gitu. Yang ketiga, support business process and operation. Mendukung proses dan operasi bisnis. Di sini mendukung kayak proses bisnisnya itu, produknya kita jual itu dan beroperasi di perusahaan-perusahaan lain yang kita lakukan penjualan atau yang ajak kerjasama. Next, keunggulan kompetitif melalui sistem informasi. Pertama dari daya tawar pemasok ya. Di sini merupakan ancaman bagi perusahaan karena pemasoklah yang menjadikan bahan baku yang tidak dihendaki seperti penyediaan bahan baku tidak lancar, harga yang berubah, kualitas bahan yang tidak standar. Yang kedua, daya tahan tawar pembeli.
daya tawar pembeli sampai ini karena pembeli dapat berpindah ke pesaing atau perusahaan yang kita pilih. Daya tawar pembeli ini kayak produk membeli produk yang ingin berpindah-pindah gitu. Kayak aku ingin sesuatu dan nanti berpindah lagi ke perusahaan yang lain ingin sesuatu itu. Ya kayak seperti itu. Yang ketiga, kehadiran pesaing baru bagi perusahaan dapat mengurangi pasca pasar. Yang keempat, produk yang tidak sejenis atau produk pengganti. Produk yang tidak sejenis atau produk pengganti ini semisal kayak bahannya sama tapi produknya tidak sama. Ya seperti barang apa ya yang kita jumpai sehari-hari. Seperti nasi dan instan. Kita sering makan nasi. Dan kadang kita sering makan mie instan. Dan itu adalah mengganti kayak kita belum makan. Apa kamu belum makan? Kamu belum makan? Belum. Saya nggak punya nasi. Ada mie instan, jadi kamu buat mie instan. Jadi udah kayak nasi. Ya seperti itu. Kalau produk melalui barang elektronik seperti halnya sama itu kayak laptop sama komputer itu sama tapi tidak sejenis, disebut juga produk pengganti. Yang kelima, persaingan sesama antar perusahaan yang berkecimpung di industri yang sama. Persaingan ini sangat banyak sekali yang kita jumpai dan banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Mereka menciptakan produk yang sama, tapi tidak sejenis. Tapi mereka menyambung untuk sama, ingin menjual produknya ke para pembeli atau konsumen. Jadi, Vice Force ini adalah keunggulan kompetitif melalui sistem informasi. Lanjut. Tantangan keunggulan kompetitif. 7 strategi yang digunakan untuk meningkatkan daya saing organisasi dengan meningkatkan SI, sistem informasi atau TI, teknologi informasi. Yaitu pendekatan just in time, penyampaian barang atau jasa ketika pelanggan membutuhkannya. Tim dalam organisasi, yaitu sekelompok orang yang berbagi tujuan dan pekerjaan yang saling bergantungan. Ketiga, kemiritaan informasi, yaitu suatu kesepakatan antar organisasi untuk berbagai informasi untuk memperkuat organisasinya. Yang keempat, operasi yang tidak bergantung pada waktu dalam lokasi. Misalnya dapat melayani pelanggan selama 24 jam per hari. Contohnya kayak kita menemui perusahaan Pertamina. Itu kalau kita membeli bensin itu di pom itu 24 jam melayani perharinya. Contohnya seperti itu. Yang kelima, perusahaan transnasional
yaitu perusahaan yang mampu memproduksi dan menjual produk atau layanan di semua negara. Contohnya ini kayak transnasional, ini kayak kita belanja online itu yang ada di Shopee atau Lazada. Jadi Zalora atau semuanya. Yang keenam, organisasi virtual, yaitu jaringan sejumlah organisasi yang dikaitkan dengan menggunakan sistem informasi atau teknologi informasi dengan menangkap peluang di pasar dengan cara berbagai keterampilan atau sumber daya manusianya, SDM. Yang ketujuh, organisasi pembelajar, yaitu organisasi yang membuat para pekerjanya senantiasa untuk mempelajari hal-hal baru secara bersama untuk pembaruan terhadap organisasi sebagai hasil pembelajaran. Yaitu ini semua 7 strategi yang digunakan meningkatkan daya saing organisasi dengan menggunakan sistem informasi atau teknologi informasi. Next. Ini dampak internet pada keunggulan kompetitif, ancaman pengganti produk atau jasa, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, ancaman pendatang baru, persaingan sesama. Ancaman nomor 1 ini, ancaman pengganti produk ini seperti apa? Contohnya kayak yaitu tadi, jagung bisa diganti dengan beras instan, nasi, dan semisal barang elektronik, semisal laptop, dan komputer. Daya tawar pembeli ini sangat negatif karena pembeli tidak saja ingin membeli produk kita dan bisa berpengalih atau membeli ke produk yang lain, perusahaan yang lain. Daya tawar pemasok sangat banyak yang kita jumpai. Daya tawar pemasok kita bisa menyuplai mana yang lebih murah, mana yang lebih bagus, bahannya yang lebih unggul, seperti itu. Ancaman pendatang baru, contohnya kayak yang ancaman ini seperti yang kita jumpai di internet. Banyak semua produk yang kita jumpai yang dijual di sana. Kita dapat melihat barang yang dijual oleh perusahaan-perusahaan atau lewat aplikasi web yang kita jumpai. Ancamannya itu seperti mereka menjual produk yang sama, tapi manfaatnya itu sama kayak handphone. Kita membeli HP handphone Android kayak semisal kayak Android Samsung dengan Oppo. Ya itu ancaman barunya yaitu itu, sama-sama Android-nya, sama-sama Oppo-nya, tapi di dalamnya sama. Tapi ada keunggulannya pasti, setiap produk ada keunggulannya. Yang terakhir, persaingan sesama. Persaingan sesama ini kayak bersaing dengan sesama produk yang dia jual dengan
tempat yang agak terlalu dekat. Semisal kayak Alfamaret sama Indomaret itu kan berdekatan jaraknya. Seperti itu. Tapi bersaing dengan sesama. Supaya tidak berdampak internet pada keunggulan kompetitif, sebaiknya susunlah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Sekian penjelasan TM2 dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Apa ada yang bertanya? Ayo yang bertanya. Tadi ada yang bertanya, tapi lewat pesan. Dan dia katanya tidak bisa mengikuti Ya, Zoom. nomor 1. Iya, nomor 1 itu tadi Mbak siapa ya tadi? Sebentar. Rista nggak sih? Rista. Oh iya, Mbak Arista Kurnia Ganteni lah. Rita. Dia bertanya, dampak internet dan keunggulan kompetitif, ada keterangan, ancaman pengganti produk dan jasa itu seperti apa? Jadi gini, jawabannya adalah ancaman pendatang baru itu seperti yang saya maksud tadi. Pedagang baru itu produknya gimana? Oh, ada 2 lagi tutup. Ada ancaman pendatang baru, yang dimaksud pedagang baru itu produknya gimana? Oh iya, ancaman produk dan jasa itu ancaman dari perusahaan, dari industri yang sama menciptakan ancaman atau persaingan yang langsung bisa datang dari produk berbeda yang memiliki fungsi yang sama, baik keutamaan maupun tambahan. Contohnya perusahaan HP tadi, HP Android seperti Samsung dan Oppo itu memiliki fungsi yang sama, tapi ada kualitas dan keunggulan dan kekurangan masing-masing dalam setiap produk. Kalau jasa, contohnya kayak jasa itu aplikasi Grab. Mereka menyediakan jasa yang sama, tapi berbeda. Tarifnya mungkin dalam segi melayani orangnya atau dalam segi atau mengendaranya dengan keras, ngebut, itu kan berbeda lagi. Terus yang kedua dari Mbak Arista ini, ancaman pendatang baru, yang dimaksud pedagang baru itu produknya gimana? Ancaman pendatang baru itu seperti dalam bisnis yang sangat potensial, yaitu perusahaan yang memiliki reservoirs atau yang besar, yang memiliki kemampuan untuk masuk, maka menjadi ancaman yang sangat berat dalam suatu perusahaan. Jadi itu jawabannya Mbak Arista. Yang kedua,
Siapa yang bertanya? Ayo Rek, singkat kon. Yang bertanya siapa? Halo, Ada lagi yang bertanya? yang bertanya. Yang bertanya, Rek. Yang kedua ini tadi. Kedua, Kiki, Denny, Mbak Indah, Mbak Ulan. Vicky. Ayo siapa dulu? Nggak harus urut. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, ayo Mas, siapa? Mbak? Nggak apa-apa. Terbatas. Nggak harus teman-teman. urut. Jadi tolong ya. Tes. Yang takut Kang Rek satu. Aku nomor 3 itu loh. Apa contoh? Apa emang? Iya sih. Apa Mas? Apa contoh? Apa contoh produk yang tidak sejenis? Zoom. Zoom. Iya Mas Denny. Fit. Berarti soalnya apa contoh produk yang tidak sejenis atau produk pengganti? Tadi sudah saya terangkan dari yang saya jelaskan tadi. Contohnya seperti beras dengan jagung dan singkong. Itu produk atau barang yang tidak sejenis tapi produknya bisa kayak pengganti. Itu. Contohnya kayak pen dengan pensil. Itu sama produknya, tapi tidak sama. Tapi mempunyai produk pengganti. Kayak semisal ini hilang. Yang contohnya lagi ada laptop dengan komputer. Itu produk yang tidak sejenis tapi berupa produk pengganti. Seperti itu, Mas. Ayo, siapa lagi yang bertanya? Saya Iya, Mbak berikan Indah contoh. Berikan contoh perusahaan transnasional. Berikan contoh perusahaan yang fungsional, ya Mbak. Bukan Contoh, perusahaan yang transnasional. oh yang transional ya. Perusahaan yang seperti itu tadi, yaitu perusahaan PT Trivigo Tembaka, PT Toijin Indonesia, Fiber Corporation Tembaka. Itu merupakan perusahaan yang fungsional internasional. Karena perusahaan dengan status PMA, penanaman modal asing, gabungan antara perusahaan swasta Jepang dengan perusahaan swasta nasional. Jadi seperti itu, Mbak. Contohnya. Terus ada lagi yang bertanya? Iku saya ya. Iya, Pak Eka. Berikan contoh konkret nyata mengenai sistem informasi sebagai keunggulan kompetitif. Berikan contoh konkret nyata mengenai sistem informasi sebagai keunggulan kompetitif. Ini, Mbak ya. Iya. Itu seperti
contoh nyatanya seperti PT Telkom dan PT Pos Indonesia. Dua perusahaan BUMN ini dulu memiliki dampak yang di tengah-tengah ujung tombak kematian. Karena perusahaan ini terancam oleh itu tadi, web internet atau informasi. Jadi PT Telkom ini tidak putus asa, terus mengembangkan PT Telkomnya mengeluarkan suatu program seperti Telkomnet instan, yaitu Telkomnet instan ini memudahkan kita untuk kayak apa ya, Telkom membayar sesuatu tanpa kita menaruh identitas kita. Kayak memberi layanan, jasa layanan yang berinovasi dalam sistem informasi. Yang kedua, PT juga dulu mengalami sangat berdampak di ujung kematian. Dan miris sekali. Tapi PT Pos ini tidak putus asa, tetap aja mengolah dan mempelajari sistem informasi yang baru, yang menguntungkan untuk program di PT Pos Indonesia ini. Semisal kayak sekarang itu pos kan bisa lewat aplikasi. Kita bisa download di Play Store, ada aplikasi Pos Indonesia, itu bisa kita kemana dan bisa melacak barang yang kita kirim ke seseorang yang kita tuju atau surat itu. Jadi seperti itu Mbak Eka, contoh konkret atau nyata mengenai sistem informasi sebagai keunggulan kompetitifnya. Ayo satu lagi, siapa yang mau bertanya? Pengen bertanya, Rek. Aku. Bagaimana mekanisme sistem informasi di organisasi perusahaan? Iya Mas Diki. Berarti bagaimana mekanisme sistem informasi di organisasi? Yaitu mekanisme meningkatkan efisiensi atau efektivitas dalam maupun luar secara akurat dan real time. Mekanisme sistem informasi di organisasi ini memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendekatan kerja secara organisasi yang memilih hubungan koordinasi dengan perusahaan lain. Jadi seperti itu, Mas Diki. Baik, sudah selesai semua pertanyaannya. Ada
5 pertanyaan. Tadi dari yang pertama dari Mbak siapa tadi? Mbak Eka Arista. Yang kedua dari dari Mas Denny Setiawan. Dan yang ketiga Mbak Dwi Indaransari. Yang keempat Mbak Eka Wulandari. Dan yang kelima Mas Diki Dama Sanjaya. Sekian presentasi dari saya, dari TM2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.